Semangat, Put. Kamu harus bisa habisin uang ini hari ini. Put, uangku jatuh, Put. Astaga, cepet banget lagi jalannya dia. Banyak banget lagi duitnya yang jatuh. Aduh, Putri. 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 Kenapa, Ton? Ya ampun, Put. Cepet banget sih jalanmu. Aku lagi buru-buru nih. Aku mau ke mall yang ada di Thailand. Soalnya lagi nggak ada diskon di mallnya itu. Aku mau belanja banyak di sana. Belanja banyak mumpung lagi nggak ada diskon? Maksud kamu mumpung lagi ada diskon kali? Ngapain belanja banyak kalau nggak ada diskonnya? Benar kok, Ton. Aku kalau belanja emang yang harus nggak ada diskonnya. Kalau ada diskonnya, aku nggak dikasih belanja sama mamaku. Katanya biar uang keluargaku itu cepet habis. Kenapa kamu manggil aku, Ton? Iya, ini tadi uangmu jatuh, Put. Uangku jatuh. Ya udah, buat kamu aja, Ton. Buat aku? Ini puluhan juta loh yang jatuh, Put. Iya, nggak apa-apa. Kebetulan aku lagi ada duit lebih. Ya udah, aku berangkat dulu ya, Ton. Aku harus ke Thailand sekarang. Dah, Ton. Put. Wah, dapat puluhan juta. Modal mau duit doang. Put, makasih ya, Put. Ini di kantor kok tumben ya, lagi rame banget. Coba tanya asisten deh. Asisten. Ya, Bu Isabel, ada bisa saya bantu, Bu Isabel? Ini kok di kantor lagi rame banget ya, asisten. Ada apa ya, asisten? Oh, untuk hari ini sedang ada perekrutan karyawan baru, Bu Isabel. Oh, lagi mau cari karyawan baru toh. Pantesan ya, rame banget, asisten. Ya, Bu Isabel. Hai, Bu Isabel. Untuk sekarang, Pak Raja sedang ada meeting, Bu Isabel. Jadi, Bu Isabel harap menunggu sebentar ya, Bu Isabel. Iya, asisten. Saya tunggu di sini ya, asisten. Baik, Bu Isabel. Saya tinggal dulu ya, Bu Isabel. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau diem itu di tempat yang bener dong. Rani? Isabel? Ternyata kamu toh yang diem di tengah jalan kayak gini. Dari SMA kamu masih sama aja ya? Suka pelangap-pelongo gak jelas. Iya, Rani. Kamu ngapain di sini, Rani? Oh, interview lah ya. Ngapain lagi aku di sini? Kalau kamu mau interview juga di sini? Enggak. Aku nggak ikut perekrutan karyawan baru di sini, Rani. Loh, kok nggak ikut? Kenapa? CV kamu ditolak? Ya ampun, kasihan banget ya kamu, Isabel. Pasti susah banget ya nyari kerjaan, Isabel. Aku emang gak nyari kerjaan, Rani. Soalnya ini kantornya punya suamiku, Rani. Males banget sama orang ini. Dulu kan dia sering banget ngebully aku. Ya, jelek banget sih kamu, Isabel. Kampungan banget loh gaya kamu. Pasti deh, cuma cowok kampungan yang bakal suka sama kamu. Jadi kantor ini punya suami kamu, Isabel? Iya, Rani. Wah, ya ampun. Kebetulan banget sih, aku ketemu sama kamu di sini, Isabel. Ini kayaknya memang udah takdir Tuhan banget sih. Kita kan dulu temen SMA, Isabel. Pasti kamu bisa kan terima aku kerja di kantor ini? Please, Isabel, bantu aku ya, Isabel. Aku susah banget loh dari waktu ini nyari kerjaan. Aku perlu kerjaan banget, Isabel. Please ya, bantuin aku ya, Isabel. Aku yakin kamu pasti bisa bantu aku sih, Isabel. Suami kamu loh yang punya kantor ini. Pasti kamu bisa kan bantu aku. Kita lo dulu waktu SMA deket banget kan, Isabel. Pasti kamu bisa kan bantu aku, Isabel. Ya ampun, emang takdir banget sih aku ketemu sama kamu di sini, Isabel. Please ya, bantu aku ya, Isabel. Kalau bisa kasih aku posisi yang bagus ya, Isabel. Yang gajinya banyak. Kamu masih bisa kan, Isabel? Bisa. Tunggu ya. Asisten. Yes. Akhirnya aku bisa dapat kerjaan di kantor yang paling bagus lagi. Ya ampun, Isabel. Makasih ya, Isabel. Kamu emang teman SMA aku yang paling baik banget. Makasih ya, Isabel. Ya, Bu Isabel, ada bisa saya bantu, Bu Isabel? Kamu lihat orang ini kan, asisten? Ya, Bu Isabel, dia adalah salah satu pendaftar untuk calon karyawan baru di sini, Bu Isabel. Kenapa ya, Bu Isabel? Tolong kamu pastikan ya, asisten, kalau dia nggak bakal diterima di kantor ini. Saya dulu sering banget dibully sama dia. Attitude dia tuh benar-benar nggak bagus banget. Kantor ini bisa rusak kalau nerima karyawan seperti dia. Tolong ya, asisten. Isabel, kok kamu ngomong kayak gitu sih, Isabel? Kita teman dekat kan waktu sama Isabel? Kok
selalu ngomong kayak gitu sih, Isabel? Mendekat? Kita nggak pernah dekat ya, Rani. Dulu kamu sering banget ngebully aku waktu SMA. Jadi jangan harap ya, Rani, kamu bisa diterima di kantor suamiku. Isabel, kamu nggak boleh kayak gitu, Isabel. Kamu harus terima aku di kantor ini. Isabel, kita teman dekat waktu SMA. Isabel! Nyonya, saya baru saja dapat info dari chef pribadinya Nyonya kalau beberapa bahan makanan di dapur sudah habis, Nyonya. Sudah ada yang habis ya, Mbak? Wah, berarti kita harus belanja bulanan dong, Mbak. Sepertinya begitu, Nyonya. Memangnya bahan makanan apa aja yang habis, Mbak? Tadi sih chefnya bilang beras sudah habis, Nyonya. Terus bawang putih juga habis, Nyonya. Terus bawang merah juga. Sama beberapa saus juga udah habis, Nyonya. Kalau kayak gitu suruh bodyguard siapin pesawat pribadi ya, Mbak. Kita bakal keliling ke beberapa negara hari ini. Kok ke beberapa negara, Nyonya? Kita nggak ke minimarket dekat sini aja, Nyonya? Ya enggak lah, Mbak. Kan ada banyak bahan makanan yang habis. Jadi kita bakal ke beberapa negara buat beli bahan makanannya itu, Mbak. Maksud Nyonya? Kan bahan makanannya itu ada di minimarket dekat sini, Nyonya. Saya itu udah ada negara langganan untuk setiap bahan makanan, Mbak. Kayak beras saya biasanya beli di Jepang. Dan bawang merah saya biasanya beli di India. Untuk bawang putih saya biasanya beli di Cina. Dan untuk saus-sausan itu saya biasanya beli di Italia, Mbak. Jadi setiap bahan makanan itu belinya di negara yang berbeda, Nyonya. Iyalah, Mbak. Soalnya setiap negara itu bahan makanannya kualitasnya berbeda, Mbak. Saya mau kualitas bahan makanan di sini harus yang paling terbaik, Mbak. Ya udah, Mbak. Sekarang kamu siap-siap ya, Mbak. Dan jangan lupa kasih tahu bodyguard buat siapin pesawat pribadi. Siap-siap? Kok saya yang siap-siap, Nyonya? Ya kamu yang belanja bulanan lah, Mbak. Masa saya sih, Mbak? Saya harus ke negara lain soalnya, Mbak. Buat ngabisin uang yang dikasih sama suami saya. Nanti kamu berangkatnya bareng asisten ya, Mbak. Asisten! Ya, Isabel, hari bisa saya bantu? Hari ini kamu sama Mbak belanja bulanan ya, asisten. Nanti tanyain chef di dapur, bahan makanan apa aja yang habis ya, asisten. Baik, Isabel. Mbak, tolong siapkan beberapa baju juga ya, untuk baju saat kita berpergian nanti. Siapin beberapa baju? Ngapain kita harus siapin beberapa baju, Mbak Asisten? Kita bakal balik ke rumah ini lagi, kan? Perjalanan belanja bulanan kali ini akan memakan waktu kurang lebih 4-5 hari, Mbak. Karena akan ada banyak negara yang kita kunjungi. Jadi, kita akan menginap di beberapa negara saat perjalanan belanja bulanan kali ini. Tuh, dengar kata asisten ya, Mbak. Siapin beberapa baju. Kamu Mbak nomor berapa sih, Mbak? Tumben ya belanja bulanan. Iya, Nyonya. Saya itu Mbak nomor 256, Nyonya. Yang biasa belanja bulanan itu Mbak nomor 003, Nyonya. Tuh kan. Ya udah, Mbak, kamu ikutin aja ya katanya asisten. Oh ya, Mbak, ini kartu buat belanja bulanan hari ini. Ini kartunya isinya 100 miliar. Kalau bisa dihabisin ya, Mbak. Astaga, mau belanja bulanan aja gini banget. Ya ampun. Aduh, kok tiba-tiba lapar ya? Ini jam berapa sih? Udah jam 10 malam. Ya ampun, padahal tadi sore kan aku udah makan kepiting sama lobster di Malaysia. Coba ke dapur dulu deh. Masih ada makanan gak ya di dapur? Kayaknya udah gak ada makanan deh. Bikin mie instan aja kali ya? Ya udah deh, bikin mie instan aja. Non Putri! Mbak, ya ampun Mbak, kaget tau gak sih Mbak? Pelan-pelan dong ngomongnya. Non Putri ngapain malam-malam kayak gini di dapur, Non? Non Putri gak tidur, Non? Ini Mbak, Putri tiba-tiba lapar. Jadi Putri mau bikin mie instan sekarang, Mbak. Kok Non Putri yang buat sih, Non? Udah, Non Putri diam aja ya, Non. Mbak mau bikinin saya mie instan, Mbak? Bukan saya lah, Non. Loh, terus siapa, Mbak? Chef pribadinya Non Putri lah, Non. Mereka kan bertugas 24 jam, Non. Jadi mereka yang bakal masakin mie instan untuk Non Putri. Astaga, mau bikin mie instan aja dimasakin sama chef pribadi, Mbak. Iyalah, Non Putri. Masa mie instan itu soalnya nggak bisa sembarangan, Non. Airnya itu harus pakai air yang dari pegunungan Himalaya. Pancinya itu harus pakai yang terbuat dari emas 24 karat. Sama sepatunya itu harus pakai perak yang dibuat dari Jepang. Itu nggak bisa sembarangan, Non. Cuma chef pribadinya Non Putri soalnya yang ngerti, Non. Ampun, padahal mau bikin mie instan aja. Kok jadi ribet banget sih, Mbak? Bukan ribet, Non. Ini memang sudah standar operasional prosedur makanannya Non Putri. Nggak bisa sembarangan, Non. Ya deh, Mbak.
Kalau kayak gitu, tolong suruh chef pribadinya untuk masakin saya mie instan ya mbak. Siap non Putri. Untuk mie-nya mau yang dari negara mana non? Emang ada dari negara mana aja mbak? Untuk mie-nya ada dari negara Korea, Cina, Jepang, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Myanmar. Cukup mbak! Astaga, banyak banget ya jenis mie instannya. Saya mau yang dari Indonesia aja deh mbak, itu yang paling enak soalnya. Siap non Putri. Untuk toppingnya, non Putri mau ada topping apa non? Topping? Emangnya ada apa aja mbak? Banyak non Putri, ada topping lobster, kepiting, kerang, kaviar, emas 24 karat, usus naga, kulit ayam Afrika. Mbak! Topping doang heboh banget ya. Toppingnya telur ceplok aja deh mbak. Siap non. Untuk telurnya mau telur apa non? Ada telur unta, ayam, sapi, bebek, unta. Mbak! Iya non? Gak jadi deh buat mie instannya. Tiba-tiba lapar saya jadi hilang mbak. Gak usah dibuatin ya mbak. Loh, gak jadi non? Beneran non? Ini saya tinggal bilang aja loh ke chefnya non. Gak usah mbak, ribet banget. Padahal mie instan tinggal direbus doang. Kok di sini jadi ribet banget ya? Udah ya mbak, saya mau tidur. Saya ngantuk dengerin mbak ngomong dari tadi. Non Putri beneran gak mau dibuatin non? Non Putri, mie gua pakai topping lobster dari air yang pakai dari Gunung Batur itu enak banget loh non. Non Putri, non Putri. Harusnya aman sih ya. Kayaknya gak ada orang sama sekali deh di rumah. Mbak gak ada, bodyguard gak ada, mama juga gak ada. Oke, aku bisa buat mie instan sekarang. Mama, Putri kamu ngapain? Mama, aku bisa jelasin ini semua, Ma. Putri, kamu mau makan mie instan, nak? Enggak, Ma. Tadi aku cuma ada apa, nak? Jelas-jelas loh kamu mau buka bungkus mie instan. Putri, maaf, Ma. Putri, soalnya pengen banget makan mie instan, Ma. Ampun, nak. Mama kan udah bilang sama kamu, sebulan cuma boleh sekali aja kan makan mie instan. Dan bulan ini kamu udah makan sekali kan mie instan. Tapi Putri kepengen lagi, Ma. Masa Putri nggak boleh sih buat mie instan lagi, Ma? Nggak boleh. Kamu cuma boleh makan makanan dari chef pribadi kamu, nak. Bahkan kalau kamu mau bikin mie instan, itu harus dibuat khusus sama chef pribadi kamu, nak. Putri bosan, Ma, makan makanan dari chef pribadi. Putri pengennya makan yang simpel dan biasa aja. Masakan dari chef pribadi itu terlalu mewah dan aneh, Ma. Aneh dari mana sih, nak? Emangnya kamu gak suka makan telur ceplok unta dengan nasi yang diimpor dari Jepang? Emangnya kamu gak suka, nak, makan nasi goreng kaviar dengan topping emas 24 karat? Kamu gak suka, nak? Enggak, Ma. Ya ampun, nak. Berarti kamu yang aneh, nak. Masa kamu gak suka sih makanan seenak itu? Maaf, Ma. Udah, karena kamu hampir ketahuan makan mie instan, Mama bakal hukum kamu sekarang. Hukum? Apa hukumannya, Ma? Besok bekal kamu bakal Mama tambahin. Jadi 500 juta dalam sehari. 500 juta? Banyak banget, Ma. Aku lo belum makan, Ma, mie instannya. Jangan sebanyak itu juga dong bekal tambahannya, Ma. Gak ada penolakan. Kamu itu memang belum makan mie instannya, tapi kamu sudah punya niat untuk makan. Jadi bekal kamu bakal tetap Mama tambahin. Tapi, Ma, gak ada tapi-tapian. Atau Mama bakal tambahin bekal kamu. Iya dong, Ma. Makanya jangan coba-coba buat mie instan sendiri. Itu chef kamu udah buat rujak yang buahnya dari 10 negara. Makan itu aja dulu ya, nak, kalau emang lapar. Iya, Ma. Putri.